Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rika Salsabila dalam program redaksi hari ini yang akan mengabarkan berita terkomunikatif, terpercaya, dan terakurat yang akan kami rangkum dalam redaksi hari ini edisi pagi. Berita pertama. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan, baik itu dalam perekonomian maupun juga kegiatan-kegiatan lainnya. Namun, hal ini membuat pemerintah dan juga masyarakat saling membantu satu sama lain untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana dikutip dari program Metro hari ini, Metro TV pada tanggal 21 Mei 2020, anggota DPRD Sumatera Utara, Roni Reynaldo Situmorang, menemukan adanya kecurangan penyaluran bantuan sosial sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan temuannya itu, Roni meminta agar seluruh paket sembako sebanyak 78.000 paket untuk dikembalikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan Roni Reynaldo, Senin 18 Mei jam 10 telah dilakukan serah terima sembako untuk pemerintah Kota Simalungun. Sebelum serah terima dilakukan, Roni Reynaldo meminta sampel sembako untuk dicek kembali. Sampel itu diambil dari truk sebanyak 20 kardus sembako untuk dilihat kualitas isi dan juga beratnya. Menurut keterangan bahwa terjadi pengurangan berat beras yang variatif dengan jumlah yaitu sekitar 8 kilo, 9 kilo, dan 9,5 kg. Roni Reynaldo mengatakan bahwa ini semua terjadi atas kesalahan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena kelalaiannya dalam melakukan pengawasan. Setelah kejadian tersebut, sembako dikembalikan ke Medan untuk dilakukan pengecekan ulang. Tanggal 24 Mei, kembali dilakukan serah terima sembako ke pemerintah Kota Simalungun, didampingi oleh DPRD Sumatera Utara. Setelah pengecekan, sudah tidak ada lagi sembako yang jumlahnya berkurang, dan justru kualitas sembako semakin lebih baik dari sebelumnya. Roni Reynaldo kembali mengatakan bahwa pihak DPRD yang berjumlah 100 orang tidak akan mampu mengawasi 931.000 paket sembako yang dibagikan ke masyarakat Sumatera Utara. Sehingga ia memohon kepada masyarakat Sumatera Utara untuk mendokumentasikan sembako yang telah diterima dan menyediakan timbangan untuk mengecek kembali sembako yang telah diberikan kepada mereka. Berdasarkan keterangan Roni Reynaldo bahwa pihak DPRD akan turun secara langsung untuk mendampingi serah terima kepada masyarakat. Namun, kembali lagi bahwa jumlah pihak DPRD yang terbatas sehingga pihak DPRD tidak mampu untuk mengecek kembali dan mendokumentasikannya secara langsung, sehingga pihak DPRD meminta kepada masyarakat Sumatera Utara untuk mengecek ulang dan mendokumentasikan sembako yang telah mereka terima. Berita selanjutnya, kondisi pandemi COVID-19 ini berdampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satu sektor ekonomi yang terdampak yaitu pada sektor UMKM. Banyak dari UMKM di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan sehingga sangat berpengaruh kepada pendapatan dari pemilik UMKM tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dikutip dari program Metro hari ini pada Metro TV pada tanggal 24 Mei 2020, untuk membantu UMKM di tengah pandemi COVID-19, Pertamina melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang tergabung sebagai mitra binaan Pertamina. Bantuan ini pun mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari mitra binaan Pertamina. PT Pertamina Persero berusaha untuk memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina untuk turut membantu upaya pencegahan COVID-19. Pemberdayaan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk. Di Wilangan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Pertamina memberdayakan sebuah bengkel las untuk membuat wastafel portable yang dapat digunakan masyarakat untuk mencuci tangan. Pelatihan serupa juga telah dilakukan oleh Pertamina kepada 255 pelaku UMKM perempuan dengan program bertajuk Lady Camp Berani Berubah. Barang-barang yang diproduksinya yaitu tas handmade dan selama pandemi COVID-19 ini turut membantu juga dalam pembuatan masker kain dan juga sudah 80.000 masker kain yang diproduksi dan digunakan untuk pekerja Pertamina. Selain pelatihan online dan pembuatan masker kain, Pertamina juga turut membantu dalam memberdayakan UMKM dengan membuat baju hazmat dan penyediaan kebutuhan sembako bagi masyarakat. Menurut Nur Haida, salah satu pemilik UMKM
binaan Pertamina. Bantuan ini sangat membantu sekali untuk UMKM seperti mereka, karena jika tidak ada bantuan dari Pertamina, kemungkinan usaha mereka tidak akan bertahan. Berita terakhir, sekaligus sebagai berita penutup dari saya pada pagi hari ini. Angka kriminalitas semakin marak meningkat di kalangan masyarakat. Berita terakhir ini akan menginformasikan mengenai kriminalitas yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah kandungnya sendiri. Dikutip dari redaksi Pagi Trans 7 pada tanggal 25 Mei 2020, seorang pria 56 tahun tewas di tangan anak kandungnya sendiri hanya karena dilarang keluar malam oleh sang ayah. Aksi sadis ini mengakibatkan korban tewas karena senjata tajam di lehernya. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Kejadian pembunuhan anak kepada ayahnya membuat masyarakat menjadi heboh karena dikejutkan aksi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh DA kepada orang tuanya sendiri. Kejadian itu baru diketahui ketika teman korban datang ke rumahnya untuk mengajak bekerja. Namun sayang, ia mendapati Budi, ayah pelaku, sudah tidak bernyawa lagi dan tergeletak di kamarnya dengan bersimbah darah dan luka gorokan di lehernya. Untuk mengetahui kronologis, polisi langsung melakukan olah TKP. Tak lama berselang waktu, DA ini langsung ditemukan oleh polisi. Untuk menghilangkan jejak, DA membuang goloknya di semak-semak dekat rumahnya. Saat ini, Satreskrim Cirebon telah membawa pelaku ke Kapolres Cirebon. Untuk keperluan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Prawira Negara Kabupaten Serang. Sekian berita dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa. Saya Rika Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.